kiri ini ke Bengkulu. Jujur ini seru banget ya teman-teman. Wah, ambles. Udah curug gini teman-teman. Tuh, TMBB Kubu Perahu. Rumah aslinya atau rumah tradisionalnya dari kayu gini teman-teman. Danau kedua terbesar di Sumatera, kayak laut. Ya masih nggak nyangka kesampaian juga gitu. Oke teman-teman, ini kita pagi ini jam 8. Si uduk itu. Iya. Jadi kita lagi nyari sarapan. Coba jalan dulu aja Pak, maju dulu dikit. Kalau enggak lontong sayuran tadi aja, ntar kalau udah. Ini ada apa nih? Ini bubur. Bebas. Masih ada nggak itu? Ya, nggak apa-apa. Ini motor ini lebar banget ya beloknya Pak. Jangan dimiringin. Kalau dimiringin ambruk ntar. Nah, kalau nggak nyari yang lebaran di depan loh. Tuh, jangan dimiringin, jangan dimiringin. Iya. Motor kayak gini jangan dimiringin. Dah. Hap. Kamu aja tuh yang bawa. Iya. Oke, makan dulu teman-teman sebelum jalan ke Danau Ranau. Kita selesai sarapan. Sekarang kita langsung ke Danau Ranau dengan estimasi perjalanan 2 jam. Jaraknya sih 75 kilo. Jadi kemungkinan nanti sampai jam setengah 11 lah ya. Oke, nanti bakal kayak gimana. Yang jelas ini nanti masuk ke ini lagi Bukit Barisan. Cuman kayaknya saya kebelet nih, mau nyari pom bensin dulu. Oke, nanti kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini kita udah percabangan Bengkulu Liwa teman-teman. Ini kalau ke kiri ini ke Bengkulu, dan kita mengarah ke kanan ke Liwa. Nah, kita naik lagi ke atas mengarah ke Taman Nasional lagi. Oh, ini Samsat. Wah. Coba apakah medannya sama dengan yang ada di ini? Mana? Bukan lingkar sih. Baratnya Bandar Lampung. Di sini jauh lebih panjang teman-teman jarak Taman Nasional yang dilintasi oleh jalanan. Kalau menurut info tuh kalau nggak salah sekitar 25 sampai 30 kilo. Kalau yang di baratnya Lampung itu ya 11, hanya belasan lah nggak salah, sorry ya, sekitar 15 kurang lebih meroles. Nah, ini kita nyantai ya teman-teman. Nanti kalau udah dimasuk yang full masuk hutannya kita update lagi teman-teman. Nah, jadi kayak gini teman-teman, kalau di Bukit Barisan yang mengarah ke Liwa dari Krui, dan ya memang masih ada beberapa pemukiman atau rumah penduduk ya, walaupun ini baru masuk sih sebenarnya, nggak kayak yang di baratnya Lampung yang benar-benar full hutan. Kalau ini masih ada 1-2, cuman nggak tahu sih kesananya nanti masih ada apa enggak. Kalau beberapa info dari YouTube gitu, ini masih ada nih 1-2 kayak gini nih. Sejuk banget sih ini, tenang. Dan ini tipikal yang pohonnya tuh tegak lurus ke atas gitu teman-teman. Beda kalau yang di baratnya Lampung atau selatan, itu jauh lebih banyak yang turun kayak gini. Kalau ini kan dia ke atas ya. Wah, langsung jurang.
Oke. Nanti kita lihat lagi ke depannya ada apa. Jujur ini seru banget ya teman-teman. Jalannya kelok-kelok banget kayak gini nih dari tadi nih. Tuh, sampai ke depan. Wah, gokil sih ini. Ya. Ini si Ucup kayak gini nih gigi 3 masih oke. Walaupun kalau misal tiba-tiba apa nanjak agak tinggian gitu kan, baru turun gigi 2. Yang penting torsinya ditahan ini aja, dimainin torsi aja kak. Kalau Ronin ini setahu saya torsi puncaknya itu ada di RPM 3750 teman-teman. Nah jadi saya lihat tadi itu cuma main sekitar 37 sampai 4000 aja. Kalau misal yang lagi nanjak-nanjak gitu ya, buat nahanin si gigi 3-nya. Kalau enggak ya udah turun ke gigi 2. Udah mulai kebudak nih saya. Oh, buka tutup. Wah, ambles. Lanjut lagi. Udah curug gini teman-teman. Dari tadi tuh, dari awal udah beberapa curug sih. Ada 3 atau 2 gitu. Sekarang 3 sih kalau nggak salah curug yang udah dilewatin tuh. Tempat penyiraman. Dari mana emang penyiraman? Ada curug mandi kah? Woi Pemata, sumber air, ada air. Dari Kabupaten Pesisir Barat. Nah, ini selamat datang. Nah, ini tuh TMBBS Kubu Perahu. Kalau di sana kan Bukit Barisan Selatan. Kalau yang ini Bukit Barisan Kubu Perahu. Ini masuknya selatan juga sih maksudnya. Cuman namanya Kubu Perahu. Apa? Wah, luas banget pak. Wah, hutan semua tuh teman-teman. Keren. Jadi ya teman-teman, di bahu perahu, kubu perahu sorry, itu masih ada pemukiman kayak gini. 1-2 pun masih ada tadi di tengah-tengah hutan lindungnya, di tengah taman nasionalnya. Jadi memang tidak tidak sepadat. Wah, sungainya bagus banget. Tidak sepadat kayak yang di bagian Lampung. Kayak bagian Lampung tuh benar-benar yang taman nasionalnya tuh udah pohon-pohon semua, padat banget, lebih sesek gitulah tanda kutip, juga hawanya lebih dingin gitu, densitasnya tuh lebih mantap. Nah kalau di sini tuh
lebih ceria vibe ya. Jadi mungkin kalau lewat malam pun kepepet-kepepetnya masih oke sih menurut saya. Kecuali yang Bukit Barisan Selatan, bagian Lampung tuh itu enggak banget tuh kalau misal malam. Kalau di sini masih oke lah. Wah. Wah, ini kita sudah ada di Liwa, teman-teman. Nah, ini kalau di Lampung dari kemarin saya perhatiin nih ada banner-banner begitu tuh, teman-teman. Banner ucapan bunga begitu. Liwa, ambil kiri. Taman Liwa, banyak tukang buah, Pak. Keren. Ini kita ke kanan. Oke. Kalau kita ngomong attractionnya lebih variatif di sini sih attractionnya tuh daripada Krui untuk fasilitas yang terbukanya ya, public space-nya. Cuma nggak tahu sih karena saya belum explore Krui lebih banyak, baru di jalan nasionalnya doang tadi. Nanti sore kita explore apakah public space-nya, terus ya surrounding areanya lebih oke daripada Liwa ya. Tapi kalau menurut saya sih ya sekarang Liwa lebih oke sih. Ada DIY segala, udah fix Liwa. Itu indikator, itu peradaban yang setingkat lebih itu DIY, teman-teman. Iya sini lebih oke kalau bandingin sama Krui. Lebih inilah Dewa ini lebih berkembang. Ternyata saya lupa, teman-teman, memang Liwa itu pusatnya Kabupaten Lampung Barat. Liwa. Jadi wajar gede, tadi baru lewat pemerintah itu, pusat pemerintahannya. Kalau nggak di jalan kayak gini teh susah hafal. Kalau saya ya, jadi kalau mau ngafalin daerah-daerah atau apa tuh harus di visit. Alasan aja sih supaya jalan-jalan.
Oke, kita lanjut ke Danau Ranau. Tadi ada tuh saya Danau Ranau masih 30 km lagi teman-teman. Let's go. Tapi kelihatannya Danau Ranau tuh, maksudnya arah Danau Ranau tuh agak-agak berawan ya. Cuman it's okay lah, kita bawa jas hujan ini. Let's go. By the way, enak banget jalannya dari tadi tuh. Jalanan di Bukit Barisan Kubu Perahu juga jauh lebih baik daripada di yang baratnya Lampung gitu. Go. Teman-teman, kita ini posisi udah lagi di area regional 48. Saya kurang tahu kenapa namanya regional 48. Cuman tadi di gapuranya sih kayak gitu ya. Wah, Masya Allah, sangat rimbun. Hutannya mantap banget. Ya, coba bayangkan hutan kita tuh masih banyak banget kayak gini, tapi banyak juga yang ditiban pakai kelapa sawit, terus longsor ke bawah arus. Nah, jadi kalau ada yang anggap sama-sama hijau, hutan alami dengan hutan kelapa sawit, itu entah gimana lah pemikirannya. Yang kayak gini-gini masih butuh teman-teman. Dan ini udaranya sungguh nikmat sekali dong, jangan jelas. Wah, cuman perjalanan dari Liwa ke Danau Ranau ini teman-teman, jalanannya itu ada beberapa titik yang emang itu bukan jalanan tapi lubang-lubangan, karena benar-benar lubang berjendol. Dan ya, saya bersyukur banget ngebawa Ucup ini. Kalau bawa si Encum mungkin waduh, itu operasi pantat gitu lewat jalur-jalur kayak gitu. Apalagi kalau misal bawanya itu dari Jakarta ke sini gitu. Si Ronin ini emang kaki-kakinya termasuk yang mantap banget sih menurut saya. Di kelasnya ya, jangan disamain dengan yang di atasnya. Buat saya yang sebelumnya pengguna 160 Vario 160 terus pindah ke sini, buset, bagai bumi dan langit, Pak. Apalagi yang ini nih, apa yang dibonceng, bapak saya tuh bilang ini enak banget motor, suspensinya, joknya. Oke, kita nikmatin dulu lagi ya teman-teman. Ini keluar dari sini nih langsung Danau Ranau nya teman-teman. Kalau saya lihat di peta sih begitu ya. Dan ini saya nembaknya ke alun-alun Danau Ranau, yang dimana ini bagian utaranya. Sedangkan kalau bagian selatannya mau udah dekat sebenarnya ini. Dan karena kita masih muter lagi ke atas, makanya di sini estimasinya masih 40 menitan lagi, 47. Oke, nanti lanjut lagi kalau sudah ya terlihat Danau Ranau-nya. Nah teman-teman, ini kita lagi ngelewatin daerah yang kiri kanannya tuh masih banyak banget rumah aslinya atau rumah tradisionalnya dari kayu gini teman-teman. Oh, ini adem banget sini rumahnya di dalam nih pas ini, walaupun siang bolong juga saya yakin banget ini. Ini dia posisinya kayak di tengah ngarai gitu nggak sih? Wah, lembah gitu. Mantep banget loh, ini kayak seakan-akan mereka tuh kayak kompak gitu loh, masih ngejaga tradisinya. Walaupun ada yang sebagian tuh kayak tadi nih, tembok bawahnya tuh
dinding bawahnya tuh udah beton atau bata gitu ya, tapi atasnya itu masih kayu teman-teman. Ini daerah apa ini namanya, nanti saya coba cek di Google deh. Oke, let's go. Dekat lagi deh, bentar lagi ini udah kelihatan sih Danau Rano, harusnya naik ke bukit itu terus kelihatan ya teman. Di depan ini udah Danau Rano nih. Tapi ini bagian Lampung, kita ke bagian Sumatera Selatan ya teman-teman. Sekalian kita masuk ke Sumatera Selatan secuil gitu ya. Oh, ini ada jurusan Bekasi ke sini, Pak. Nah, itu teman-teman yang mau ke Danau Rano nggak perlu capek-capek, itu ada jurusannya. Cuman nggak tahu tuh tiap hari apa enggak. Karena setahu saya dari yang pernah saya tonton videonya tuh nggak yang setiap hari gitu. Jadi kayak bolak-balik either 2 hari sekali gitu. Karena unitnya tuh cuma 1 atau cuma 2 gitu. Jadi harus tanya ke agen. Cuman bisa jadi alternatif buat yang mau ke Muara 2 atau bahkan ya ke sini gitu ya, ke Ranau. Oke, ini kita coba telisir dulu. Nah, kita mulai naik. Coba kita. Wah. Let's go. Wah, ini kita udah mulai turun teman-teman ke jalan ini, daerah wisata Danau Rano. Ada sapi. Wah, Insya Allah. Danau kedua terbesar di Sumatera. Setelah Danau Toba. Oh, banyak penginapan gitu ya. Kalau punya banyak waktu nih enak, dalam artian krui sehari, selanjutnya nginep di Danau Rano nih di sini nih. Terus ketiganya baru tuh di Lampung gitu istirahatnya, terus baru pulang ke Jakarta gitu. Jadi buat yang mau sekitaran Jakarta sampai Krui, Liwa, Ranau, paling enggak saran saya sih 3 malam lah dipersiapkan, atau 4 hari untuk spare day-nya gitu. Oke, kita kalau udah deket ke bawah ya, ada lagi nih. Wah, Insya Allah. Wah, kayak laut. Kayak laut bener-bener Pak ya. Ini kita udah ini nih teman-teman nih, udah berada di samping Danau Rano. Masya Allah, gokil, keren. Orang-orang aja ada berhenti nih, nikmatin. Cuma nanti kita pulangnya aja lah ya.
masuk di Danau Ranau sisi utara nih, depan udah ini nih, sampai di landmarknya Danau Ranau. Wah, sedikit ya, masih nggak nyangka kesampaian juga gitu di akhir tahun. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih istriku yang telah mengizinkan. Nah, ini udah sampai Pak, udah sampai. Ya, ini rame-ramenya di sini. Wah. Oh, ini kita foto di situ. Set. Turun situ, turun dulu kita foto. Nah, Ranau teman-teman. Oke teman-teman, kita jalan pulang. Sekarang jam 14.44. Kok 14.44? 12.36 ini estimasi sampai Krui-nya. Jadi kita habis makan di ikan bakar Yoyok, tepat di depan Danau Ranau, marka jalannya. Jadi kurang lebih kayak gini nih, pas kita lagi makan di lesehan Yoyok. Untuk makanannya kayak gimana nanti di video selanjutnya ya. Oke. Kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Pos pengamanan Nataru. Nah, ini dia. Kalau dilihat dari arah balik, luas banget ya emang. Oke, nanti di depan kita lihat lagi ya. Ini kurang lebih masih sama kayak tadi berangkat nih, yang sisi sini kita record.